Setibanya di sana, ibu kota Yaman, ia manggil burung hudhud, sejenis burung pelatuk, untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus. Itu ternyata burung hudhud yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengajarkan burung hudhud yang tidak hadir itu bila ia datang tanpa alasan dan uzur yang nyata. Berkata burung hudhud yang hingga di depan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala karena ketakutan. Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuhan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan megah di negeri Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah, bertaburan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah memurnikan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya, tapi kepada matahari mereka bersujud. Di kala terbit dan terbenam, mereka telah disesatkan oleh setan. Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu, karena berita yang kau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan dan untuk mengesahkan kebenaran berita itu, bawalah suratku ini ke Sabah dan lemparlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan. Burung hudhud terbang kembali menuju kerajaan Sabah. Dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah secara kurang hormat. Melemparkanlah tepat di depannya. Kemudian dia ambillah surat itu oleh ratu. Dibuka dan dibaca isi surat yang berbunyi, Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah daripadaku Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Setelah dibaca berulang kali surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan, berkumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus dia ambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya. Itu berkatalah para pembesar itu ketika diminta penimbangan. Ratu kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan, dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusan tanpa ragu. Kami akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya, demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu. Aku memperoleh kesan dari uraianmu bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan, dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan melawan musuh yang akan menyerbu. Kepada kerajaan dan kesediaanmu menyambung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi aku tidak sependirian dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Selagi Ratu Balqis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Nabi Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah. Hingga di depan Nabi Sulaiman belum mengintai hudhud.
memberikan kepadanya rancangan Balqis untuk mengirim utusan membawa hadiah bagiannya sebagai jawaban atas surat beliau. Itu Nabi Sulaiman mengatur rencana menerima utusan Ratu Balqis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang akan menyilaukan mata perutusan Balqis bila mereka tiba. Tak kala perutusan Ratu Balqis datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman. Dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya, berkata Nabi Sulaiman, Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seorang daripada makhluknya. Di samping itu, aku telah diutuskan sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas yang kekuasaannya tidak saja berlaku atas manusia, tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini dan mengira bahwa akan tersilaukan mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirim bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan ke negeri Saba. Datanglah, berserah diri kepadaku. Berutusan Balqis kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Balqis berpikir jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntunan Sulaiman dan datang menghadap dia istananya. Nabi Sulaiman bersyarat dan menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuasaan lahirnya, dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan, Siapakah di antara kalian yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balqis sebelum orangnya datang berserah diri? Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Bilqis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balqis sudah berada di depannya, berkatalah ia, Ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur, maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. menyongsong kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta Ratu Balqis itu yang sudah berada di depannya. Kemudian setelah ratu itu tiba beserta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman seraya menundingkan kepada tahtanya, Serupa inikah tahtamu? Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Oh Tuhanku, aku telah tersesat berpaling dan melalaikan nikmat dan karunia-Mu, merugikan dan menzolimi diri sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmat-Mu. Balqis berkata, menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman.
Ampunilah aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.